sukacita memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ikutin Kak Sonia. Tuhan Yesus, terima kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan sukacita bisa kami nikmati. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita penuh dengan sukacita mau memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Sebelumnya kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia kepada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik kita mau berani tampil beda karena Yesus bersama kita.
Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, Roh Kudus yang manis, ajar kami untuk menuruti setiap kebenaran firman-Mu. Kami ingin membuka hati kami, ingin dengar-dengaran akan Engkau. Adik-adik, siap untuk mendengar firman Tuhan? Siap untuk diberkati? Mari sama-sama tundukkan kepala, lipat tangannya, makan, pimpin dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami mau mendengar Engkau berbicara bagi kami semua. Tuhan yang pimpin kami, Roh Kudus-Mu yang mengajari semua adik-adik kami yang saat ini siap untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, Kak Asma ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua hari ini. Temanya hari ini adalah selalu ada kesempatan. Artinya semua kita yang ada di dunia ini, termasuk Kak Asma dan juga adik-adik, selalu punya kesempatan. Dan tentunya kesempatan untuk berbuat yang baik. Kebenaran firman Tuhan hari ini yang kakak bagikan dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kak Asma akan bacakan buat kita semua. Dan bagi adik-adik yang sudah bisa membuka Alkitab, sama-sama kita baca.
Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dari kebenaran firman yang kakak bacakan adalah bahwa kita semua sama di mata Tuhan. Tahukah adik-adik berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menyebutkan? Satu persatu murid Tuhan Yesus. Ada? Adik-adik, dikatakan dari firman Tuhan, saat Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Lewi merupakan salah satu murid Tuhan Yesus. Lewi sama dengan Matius. Artinya, orang yang namanya Matius itu juga yang namanya Lewi. Jadi satu orang. Matius sendiri merupakan salah satu murid Yesus. Jadi sebelum dia menjadi murid Yesus bersama-sama dengan Yesus, selama Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, dia adalah seorang pemungut cukai. Pekerjaannya sehari-hari diberikan oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu adalah untuk mengambil pajak orang-orang, sehingga dia dimusuhi banyak orang. Mungkin orang-orang bilang, "Aduh, kesal banget sih lihat wajahnya, dikit-dikit pemungut cukai, dikit-dikit kerjaannya nagih, dikit-dikit. Sepertinya semua yang dikerjakan yang dilakukan oleh Lewi ataupun Matius salah, dan orang banyak memusuhinya termasuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Jadi Matius ataupun yang dijuluki dengan namanya Lewi merupakan murid Tuhan Yesus yang sebelumnya bekerja sebagai pemungut cukai, dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus menghampirinya, lalu Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Saat itu juga Lewi ataupun Matius langsung berdiri mengikuti Yesus. Dan bukan hanya itu aja, Lewi mengundang Yesus dan semua yang lainnya untuk makan bersama-sama di rumahnya. Dan tentunya teman-teman, Matius atau Lewi adalah orang-orang sesama pemungut cukai juga yang berkumpul pada waktu itu di rumahnya. Jadi dia menjamu Yesus, dia kasih makan, dia bersuka-cita menerima Yesus di rumahnya. Tetapi hal ini menimbulkan ketidaksenangan bagi ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu. Mereka merasa, Tuhan Yesus, kenapa mau sih berteman dengan orang yang berdosa, orang yang selama ini kerjaannya memungut cukai kita? Adik-adik, mereka bersungut-sungut, enggak terima. Kalau misalnya Yesus itu adalah orang benar, kenapa dia mau berteman dengan orang yang gak baik? Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa Yesus sebenarnya tidak melihat siapa yang ingin dia datangi. Artinya, Yesus selalu memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bertobat, untuk datang dan percaya kepada dia. Yesus menyambut setiap orang yang mau mengikuti dia. Yesus tidak datang ke dunia ini untuk tujuan yang biasa-biasa. Tapi Yesus mau menyambut setiap orang yang berdosa, termasuk Kak Rasma dan juga adik-adik semua, termasuk juga Lewi ataupun Matius pada waktu itu. Kita mau lihat cuplikan video berikut ini. Komik Alkitab Anak.
Tuhan Yesus memanggil Matius. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 9 ayat 9-13. Pada waktu itu, kota Kapernaum dikuasai oleh kerajaan Roma. Pak Matius adalah orang Yahudi dan bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai bertugas meminta sebagian uang dari semua orang Yahudi untuk kerajaan Roma. Orang-orang Yahudi tidak menyukai Matius karena suka meminta lebih uang dari biasanya. Matius adalah orang berdosa karena dia tidak mengasihi sesamanya. Suatu hari, Tuhan Yesus berjalan ke Kapernaum dan melihat Matius sedang sibuk bekerja. Tuhan Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Matius sangat kaget dan gembira. Lalu dia berdiri dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Matius tahu bahwa dia adalah orang berdosa dan dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kemudian Matius mengundang Tuhan Yesus dan semua muridnya untuk makan di rumahnya. Orang Farisi melihat itu dan berkata kepada para murid, "Mengapa gurumu makan bersama orang berdosa?" Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit." Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Adik-adik, kita sudah sama-sama melihat bagaimana peristiwa tentang Yesus memanggil Lewi ataupun Matius untuk mengikuti kebiasaan sama-sama menikmati kebersamaan, menikmati jamuan yang disediakan oleh Matius kepada Yesus. Lalu adik-adik, ingatlah bahwa berkat yang paling besar, anugerah yang paling besar yang Yesus nyatakan dalam hidup kita adalah tidak mengasihi kita tanpa terkecuali. Artinya Yesus memberikan kasih-Nya bukan hanya kepada orang-orang yang dianggap benar, tidak. Tapi Yesus juga mengasihi orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mungkin selama ini dianggap orang jahat. Orang-orang yang selama ini mungkin dianggap orang selalu melakukan yang gak baik. Tapi Yesus mau mengundangnya. Yesus mau menyatakan kasih yang begitu besar sehingga banyak orang juga percaya dan mengikuti Yesus. Kemudian adik-adik, sebagai anak sekolah minggu tentunya kita melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, yaitu nyata di dalam memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengikuti Yesus. Perbuatan besar yang luar biasa yang bisa kita lihat dari Yesus sendiri adalah memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk datang mengikuti Dia. Jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus sendiri juga mau mengampuni, mau memberikan kesempatan, tentunya kita semua juga anak-anak Tuhan harus juga mau memberikan kesempatan, memaafkan orang lain, memberikan kesempatan kalau teman kita juga mau berubah. Jangan dimusuhi, jangan dijauhi, jangan dibilang, kamu salah-salah, kamu gak layak bersama-sama dengan kami. Tidak adik-adik, tapi kita sama-sama belajar. Kita mau melihat contoh yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, menerima semua orang berdosa
yang dianggap orang nggak layak untuk ada bersama Yesus, yang dianggap orang nggak layak untuk duduk sama-sama menikmati berkat daripada Tuhan. Kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak membeda-bedakan orang lain, tapi kita mau menyatakan kasih kita. Kita mau memberikan setiap kesempatan, karena kita juga selalu diberikan Tuhan kesempatan untuk senantiasa lebih lagi berbuat baik. Berbuat baik bukan supaya kita menerima keselamatan, tidak. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah menerima keselamatan itu. Berbuat baik sebagai wujud kita sudah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi adik-adik harus majak ya adik-adik. Kalau teman-temannya pernah melakukan suatu kesalahan, jangan langsung dimusuhi, jangan langsung dijauhi. Tapi justru kita sama-sama mau mengingatkan. Masing-masing adik-adik punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua adik-adik kami juga boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa mau melakukan kebenaran itu, terutama juga mau peduli akan orang sekitar mereka, mau menerima orang-orang yang mungkin menurut mereka tidak seperti mereka dalam hal ketaatan, kerajinan, tapi mereka juga boleh menjadi berkat di lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu mengingatkan kami supaya kami juga senantiasa bersyukur untuk setiap kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Yesus senantiasa menuntun kami, yang membimbing kami, bahkan semua adik-adik kami yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Yuk bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak. Ayat hafalan kita dari Mazmur 3 ayat 3. Mazmur 3 ayat 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Sekali lagi ya, Mazmur 3 ayat 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Adik-adik, ayat hafalannya dikumpulkan paling lama hari Senin. Sekarang teman-teman, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Dan berkesudahan setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu. Dadah dan Yesus memberkati. Dan teman-teman, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.